semuanya, balik lagi di channel aku, Aurelia Anin. Kali ini aku bikin acara baru di channel aku, Cila. Namanya adalah Bahas Bahan. Di episode pertama ini aku mau bahas tentang bahan-bahan lipstick. Selain itu aku juga bakal ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian yang masuk di question box aku kemarin. Sebelum mulai bababanya, aku minta dong like dari kalian, subscribe juga ke channel aku biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Pencet bell juga ya. Gak perlu banyak cangcing-cong, langsung aja kita ke bababanya. Oke, aku gak perlu kan kasih definisi tentang lipstick. Kalau gitu kita langsung bahas bahan-bahannya aja ya. Lipstick memiliki 3 bahan utama. Ada lilin, minyak, dan pigmen. Nah, lilin ini merupakan pembentuk tekstur pada lipstick. Jadi ketika kita mengulas pada bibir, itu ada bentuknya gitu loh. Jadi menutupi bagian-bagian bibir menjadi lipstick aja. Nah, semakin banyak lilinnya, bibir akan tertutupi dengan sempurna. Ini macem-macem sih jenisnya yang dipakai dalam lipstick. Yang biasanya ada itu adalah beeswax, candelilla wax, dan ada juga lilin kamauba yang lebih mahal. Biasanya dalam satu lipstick bisa mengandung lebih dari 1 jenis lilin. Bahan utama yang kedua adalah minyak. Fungsi dari minyak ini sendiri adalah memberi kelembapan untuk bibir. Jadi kalau minyaknya lebih banyak, biasanya warnanya itu akan semakin pudar. Atau biasa kita kenal dengan lipstick yang sheer. Nah, buat kalian yang punya bibir kering, cocok banget nih cari lipstick yang memiliki kandungan minyak lebih banyak. Contoh dari minyak-minyak sendiri itu sebenarnya banyak sih. Kalian pasti nggak asing sama yang namanya castor oil. Selain itu juga ada cocoa butter, minyak jojoba, dan masih banyak lagi. Lanjut ke bahan utama yang terakhir, yaitu pigmen. Kalian kalau sering bertanya-tanya, kenapa ya lipstick kok bisa berwarna? Nah, warnanya ini dari pigmen. Biasanya pigmen yang dipakai itu ada kodenya, gengs. Yang sering aku lihat itu adalah CI. Nanti CI nomor berapa gitu loh. Nah, dalam satu lipstick bisa mengandung lebih dari 1 pigmen. Apalagi kalau warnanya tuh yang anti mainstream. Jadi biasanya pabrik itu sudah punya presentasi pigmen untuk membentuk suatu warna yang cantik. Itu dia sebenarnya bahan-bahan utama lipstick tuh ada 3 aja. Lilin, minyak, sama pigmen. Selain dari ketiga bahan utama, ada juga yang disebut dengan bahan tambahan. Bahan tambahan yang cukup penting dalam lipstick adalah antioksidan dan pengawet. Jelas fungsinya adalah mengawetkan lipstick, karena lipstick lama-kelamaan akan mengalami degradasi. Nah, makanya penting banget nih, kalian nggak boleh nyimpen lipstick terlalu lama loh ya. Dan ada juga bahan-bahan tambahan untuk meningkatkan keunggulan dari produk. Seperti parfum, vitamin E, pelembab, dan juga anti-caking agent. Bahan-bahan yang barusan aku sebutin itu belum tentu ada di semua jenis lipstick. Maka dari itu aku sebut sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas dari lipstick. Gimana? Sekarang udah mulai paham kan bagian-bagian dari lipstick itu apa? Kalian harus tahu deh, sebelum menggunakan suatu produk, coba kita lihat bahannya tuh apa, aman atau tidak. Ada beberapa nih bahan-bahan yang harus kalian hindari. Bahan-bahan tersebut adalah timbal, merkuri, paraben. Mungkin dalam skala yang kecil nggak akan terlalu ngefek secara langsung, tapi efeknya adalah jangka panjangnya, gengs. Bahan-bahan tersebut lebih baik kalian hindari. Nah, jadi itu dia tentang bahan-bahan lipstick. Yang aku jelaskan tadi itu secara umumnya aja ya. Pokoknya kalau kalian mau aku ngebahas sesuatu yang lebih detail, komen di bawah atau DM Instagram aku ya. Biar aku tahu nih kalian tuh butuh informasi apa. Oke, kali ini aku sudah sama adik aku. Nanti dia bakal bacain pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pernah baca ada lipstick yang bikin bibir hitam, kenapa? Lipstick yang bikin bibir hitam. Sebenarnya tuh alasan bibir hitam tuh ada banyak. Nah, kalau dari aku sendiri, aku bakal klasifikasiin penyebabnya jadi 3. Yang pertama karena lipsticknya berbahaya, yang kedua karena bibir sensitif, dan yang ketiga karena kebiasaan buruk.
Pertama, karena lipstik berbahaya. Beberapa lipstik murah yang tidak tercantum dalam BPOM berpotensi mengandung bahan-bahan berbahaya yang kayak aku sebutin tadi. Merkuri, paraben. Yang biasanya memicu iritasi itu adalah paraben. Kemungkinan reaksi alerginya itu seperti gatal, ruam kemerahan, bengkak. Dari alergi itu bisa menyebabkan bibirnya tuh jadi hitam alias nggak sehat. Biasanya yang kayak gini, itemnya nggak akan bertahan lama. Jadi kalau kalian rajin scrub, ada kemungkinan itemnya itu hilang permanen. Yang ketiga adalah kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan buruk ini banyak banget yang bisa menyebabkan bibir kita hitam. Kebiasaan buruk pertama adalah menggunakan lipstick yang sudah kadaluarsa atau sudah melewati period after opening. Period after opening ini adalah jangka waktu di mana lipstick masih bisa digunakan setelah dibuka. Biasanya kalau lipstick itu aman-amannya nih ya 1 tahun. Udah deh, kalian kalau udah lebih dari 1 tahun diganti aja deh lipsticknya. Jangan jadiin eman-eman itu alasan buat nggak ganti lipstick. Please, tolong. Kenapa? Karena bahan-bahan yang di lipstick itu kalau udah bereaksi, kita nggak bisa identifikasi senyawa apa yang akan terbentuk. Apakah berbahaya atau jadi karsinogenik. Pokoknya kita nggak bisa memprediksi bakal bereaksi menjadi apa. Selanjutnya adalah kebiasaan beli lipstick KW. Hayo, siapa di sini yang suka beli Huda Beauty 20.000 atau NYX harga 15.000? Tolong hentikan itu, teman-teman. Kita ngerasanya beli nih, oh Huda Beauty, dia udah terkenal, aman, nah. Tapi yang dibeli itu KW, yang bahkan kita nggak tahu kandungannya itu apa. Masih mending kalau cuma bisa bikin bibir hitam. Coba bayangin kalau itu memicu penyakit-penyakit lainnya. Maka stop beli lipstick KW. Sekarang banyak kok lipstick-lipstick lokal yang harganya murah dan kualitasnya oke. Serta yang paling penting udah terdaftar BPOM. Kebiasaan buruk yang terakhir, biasanya nih orang sering banget. Kebiasaan nggak ngapus lipstick sebelum tidur. Itu bisa memicu bibirnya jadi hitam. Karena residu-residu di lipsticknya tuh masih nempel di bibir, terakumulasi, dan ya bibirnya menjadi tidak sehat. Pertanyaan kedua, macam-macam tekstur lipstick dan hasil akhirnya. Jadi lipstick itu biasanya ada 3 klasifikasi besar, lipstick, lip cream, lip tint. Nah, lipstick ini biasanya memiliki kandungan lilin, minyak, dan pigmen. Jadi dia memiliki bentuk dan padat. Yang kedua adalah lip cream. Lip cream ini sama kayak lipstick, hanya dalam bentuk cairnya aja. Nah, kalau yang agak beda itu lip tint. Jadi di lip tint itu dia biasanya tidak mengandung lilin. Maka dari itu kita sering lihat dia tuh cair banget gitu loh, gengs. Kenapa disebutin? Karena biasanya warnanya tuh akan melekat di bibir lebih lama. Untuk hasil akhirnya biasanya dibagi jadi 2, matte atau glossy. Kalau matte ini seperti yang aku pakai, terlihat padat dan tidak bersinar. Kelebihannya biasanya itu transfer proof, kiss proof, waterproof. Kalau glossy dia itu biasanya lebih cempling-cempling, cetar membahenol, melembabkan bibir. Pertanyaan ketiga, tips memilih lipstick aman. Ini adalah pertanyaan yang banyak banget masuk. Tips pertama dan yang utama dari aku adalah terdaftar BPOM. Kalau kalian ragu, nggak usah beli. Belum ada di BPOM, nggak usah beli. Kita pilih yang aman-aman aja lah. Selain BPOM, kadang kalian juga pengen kan nyobain kosmetik dari luar negeri. Biasanya kalau luar negeri ini mereka mengandalkan sertifikasi dari FDA. Yang kedua, stop beli lipstick KW. Tadi aku udah bilang ya, lipstick KW itu sangat-sangat berbahaya. Terus cara tahu lipsticknya KW atau enggak gimana? Kalian bisa lihat dari brandnya. Misal, Huda Beauty, harga aslinya segini. Sedangkan kalian beli di Indonesia segini. Jelas, udah nggak usah mikir lagi, udah itu KW. Selain itu, kalian juga bisa beli di official store-nya aja, biar aman. Yang ketiga, biar makin aman ya, lihat ingredients-nya dulu, terus kalian analisis, ini bahan-bahan ini aman nggak ya? Fungsinya tuh buat apa sih? Penting nggak sih ada ini sebenarnya? Begitu. Sudah selesai Q&A-nya juga.
Gimana nih, kalian jadi semakin tahu kan tentang lipstick? Jadi bababa episode 1 tentang lipstick ini sudah berakhir. Untuk episode selanjutnya kalian bisa request di bawah mau bahan apa lagi yang harus aku bahas. Jangan lupa di like, di komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Tetap semangat, jangan beli lipstick KW, biasakan menghapus lipstick sebelum tidur, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.